밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Hatimah dengan NIM 2120203884202004 dari program studi Tadris Matematika. Jadi saya akan membahas mengenai konsep persamaan diferensial yang menjadi tugas individu untuk tugas UAS di mata kuliah persamaan diferensial ini. Masuk pada bentuk umum persamaan diferensial, sebelum kita bahas bentuk umumnya, persamaan diferensial atau PDI itu sendiri merupakan persamaan yang memuat turunan fungsi dari satu atau lebih peubah tak bebas terhadap satu atau lebih peubah bebas. Maka bentuk umum persamaan diferensial itu f sebagai fungsi, kemudian x, y-nya sebagai variabel bebasnya. Kemudian turunan pertama y terhadap x, turunan kedua y terhadap x, turunan ketiga y terhadap x, sampai dengan turunan ny terhadap x. Kemudian klasifikasi persamaan diferensial itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa atau PDB ini merupakan persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih peubah tak bebas terhadap satu peubah bebas. Adapun bentuknya itu y aksen, y double aksen, y triple aksen. Kemudian dy per dx, kemudian turunan kedua y terhadap x, kemudian turunan ketiga y terhadap x, dy, d besar y, d kuadrat y, d pangkat 3y. Kemudian untuk persamaan diferensial parsial itu merupakan persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih peubah tak bebas terhadap dua atau lebih peubah bebas. Adapun bentuknya itu menggunakan tanda dot y per dot x, turunan kedua y terhadap x, turunan ketiga y terhadap x, sampai dengan turunan n y terhadap x. Kemudian dalam penentuan pangkat dan derajat suatu persamaan diferensial tergantung pada kandungan fungsi turunan di dalam persamaan diferensial tersebut. Istilah-istilah dalam persamaan diferensial yaitu ada dua, yaitu orde dan pangkat. Untuk orde dalam suatu persamaan diferensial itu adalah tingkat turunan yang paling tinggi dari turunan yang termuat dalam persamaan diferensial. Kemudian untuk derajat atau pangkat suatu persamaan diferensial ialah yang membentuk polinom dalam peubah tak bebas dan turunan-turunannya adalah derajat atau pangkat tertinggi polinom tersebut. Contohnya di sini orde dan pangkat pada soal berikut. Untuk orde itu biasanya kita sebut ini untuk orde itu biasanya kita sebut turunan kedua y, maksudnya
D orde kedua Y terhadap X. Begitupun dengan yang orde ketiga Y terhadap X. Dan untuk pangkat itu sendiri itu kita sebut sebagai turunan kedua Y terhadap X pangkat 2. Begitupun dengan pangkat 3. Turunan ketiga Y terhadap X pangkat 3. Turunan keempat Y, turunan keempat Y di sini agak ada typo. Turunan keempat Y terhadap X pangkat 4. Berdasarkan orde dari suatu persamaan diferensial, PDB dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama PDB orde 1 ialah PDB dengan orde turunan tingkat tertinggi yang muncul pada persamaan adalah 1. Kemudian kedua itu PDB orde tinggi, yakni PDB dengan orde turunan tingkat tertinggi yang muncul pada persamaan lebih dari 1. Dalam PDB orde 1 terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama itu variabel dapat dipisah, kemudian yang kedua itu homogen, dan yang ketiga itu non homogen, keempat itu eksak dan non eksak, kelima itu PD linear yang dibagi berdasarkan metode Bernoulli dan Lagrange. Yang pertama itu variabel dapat dipisah, di mana M X, Y dx ditambah N X, Y dy sama dengan 0. Dengan bentuk umum PD variabel dipisah yaitu Fx dx ditambah Gy dy sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu PD homogen. Bentuk umum PD homogen yakni Mx, Y dx ditambah N X, Y dy sama dengan 0, atau Fx, Y sama dengan Mx, Y per Nxy sama dengan lambda pangkat 0 X aksen Y. Kemudian PD yang ketiga PD eksak dengan solusi umum U sama dengan integral M dx ditambah Ky, maka dot U per dot Y sama dengan dot M per dot Y ditambah dky per dy, atau U sama dengan integral N dx ditambah Ky, maka dot U per dot Y sama dengan dot N per dot Y ditambah dky per dy. Maka didapatlah bentuk umum daripada PD eksak Mx, Y dx ditambah Nx, Y dy sama dengan 0, dengan syarat bahwa dot M per dot Y sama dengan dot N per dot X. Kemudian PD non eksak. PD non eksak memiliki bentuk umum Mx, Y dx ditambah Nx, Y dy sama dengan 0, dengan syarat bahwa dot M per dot Y nya tidak sama dengan dot N per dot X. PD linear memiliki bentuk umum dy per dx ditambah ypx sama dengan qx, di mana non homogennya qx tidak sama dengan 0. Kemudian di PD linear ada dua metode yang dipakai, yaitu pertama Bernoulli. Bentuk umum dari Bernoulli itu dy per dx ditambah ypx sama dengan y pangkat n px, atau y pangkat min 1 dx per y pangkat min 1 dy per dx ditambah y pangkat min n ditambah 1 px sama dengan px. Misalkan pi sama dengan
Y pangkat min N ditambah 1 itu PD, maka didapat PD linearnya. Kemudian metode Lagrange. Jika fungsi objektif Z sama dengan fx, y, U sama dengan dx, y yang merupakan fungsi kendala, maka Lx, y, lambda sama dengan fx, y ditambah lambda gx, y dikurang U, di mana nilai optimum terjadi pada saat Lx dan Ly-nya sama dengan 0. Kemudian jika nilai optimum adalah maksimum jika Lx dan Ly lebih kecil 0 dan minimum jika Lx dan Ly lebih besar 0. Kemudian masuk pada PD orde 2. Yang pertama itu homogen dengan bentuk persamaan AY aksen ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dan kita misalkan Y-nya itu sama dengan AX pangkat ST, maka dapat ditulis persamaannya AS aksen ditambah BS ditambah C AE pangkat ST, maka kita dapat bentuk persamaan karakteristiknya AS aksen ditambah BS ditambah C sama dengan 0 dengan akar-akar S1 dan S2. Kemudian kedua itu non homogen. Terdapat persamaan dengan bentuk Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan RX, maka Y sama dengan YH ditambah YP dari YH sama dengan A. Misalkan YH sama dengan AE pangkat SX dikali YP dari metode penjumlahan dengan jawaban homogen dan parsial. Selanjutnya kita masuk ke persamaan diferensial tingkat tinggi. Persamaan diferensial linear tingkat tinggi ini disebut juga dengan persamaan diferensial linear tingkat N dengan bentuk umum P0 turunan N Y terhadap X ditambah P1 turunan dikurang 1Y per X sampai dengan Pn dikurang 1 turunan pertama Y terhadap X ditambah Pn Y sama dengan Vx. Adapun contohnya dapat kita lihat di contoh 1 itu turunan kedua Y terhadap X ditambah 2 dy per dx dikurang 15Y sama dengan 0, maka didapat d kuadrat ditambah 2dy dikurang 15Y sama dengan 0, maka hasilnya itu Y double aksen ditambah 2Y aksen. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian umum persamaan diferensial tingkat tinggi. Misalnya Y sama dengan Y1X adalah selesaian persamaan, maka Y sama dengan C1 Y1X juga selesaian persamaan dari bentuk umum ini, di mana C1 adalah sembarang konstanta. Misalnya Y sama dengan Y2X adalah selesaian persamaan dari bentuk umum persamaan diferensial tingkat tinggi, maka Y sama dengan C2 Y2X juga selesaian persamaan bentuk ini, di mana C2 adalah sebarang konstanta.
Misalkan Y sama dengan Y1X ditambah Y2X adalah selesaian persamaan dari bentuk umum persamaan diferensial tingkat tinggi ini, maka Y sama dengan C1Y1X ditambah C2Y2X juga selesaian persamaan di atas. Maka kita asumsikan yang sama, misalkan Y sama dengan Y1X ditambah Y2X ditambah sampai dengan Yn dikurang 1X ditambah Ynx adalah selesaian persamaan. Maka Y sama dengan C1Y1X ditambah C2Y2X itu sampai dengan Cn dikurang 1 Yn dikurang 1X ditambah Cn Ynx juga merupakan selesaian persamaan diferensial tingkat tinggi. Himpunan selesaian persamaan itu persamaan berikut ini: Y sama dengan Y1X, Y sama dengan Y2X, terus Y sama dengan Y3X sampai dengan Y sama dengan Yn dikurang 1X dan Y sama dengan Ynx disebut sebagai bebas linear jika persamaan C1Y1 ditambah C2Y2 seterusnya sampai dengan Cn dikurang 1 Yn dikurang 1 ditambah Cn Yn sama dengan 0, di mana Ci-nya merupakan konstanta dan terjadi hanya apabila C1-nya sama dengan C2 sama dengan C3 sampai dengan Cn dikurang 1 sama dengan Cn sama dengan 0. Maka syarat yang perlu dan cukup bahwa N diselesaikan merupakan bebas linear, yakni jika diterminankan matris ordo N kali N itu masing-masing sukunya adalah selesaian yang dimaksud sampai turunan ke N dikurang 1 tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, Y sama dengan C1Y1X ditambah C2Y2X ditambah sampai dengan Cn dikurang 1 Yn dikurang 1X ditambah Cn Ynx adalah primitif. Maka jika Rx suatu penyelesaian khusus, maka selesaikan khususnya persamaan diferensi linear tingkat tinggi yang dikatakan Y sama dengan C1Y1X ditambah C2Y2X ditambah sampai dengan Cn dikurang 1 Yn dikurang 1X ditambah Cn Ynx ditambah Rx. Kemudian untuk memudahkan kita menentukan penyelesaian persamaan diferensi linear tingkat tinggi, ada beberapa kelompok penyelesaian. Yang pertama itu persamaan diferensial homogen tingkat tinggi dengan koefisien konstanta. Kemudian yang kedua itu persamaan diferensial tidak homogen tingkat tinggi dengan koefisien konstanta, dan yang ketiga persamaan diferensial homogen tingkat tinggi dengan koefisien variabel, dan yang keempat itu persamaan diferensial tidak homogen tingkat tinggi dengan koefisien variabel. Yang pertama itu diferensial homogen dengan koefisien konstanta. Bentuknya itu P0 turunan N Y terhadap X ditambah P1 turunan N dikurang 1 Y terhadap X sampai dengan
Pn dikurang Q dy per dx ditambah Pny sama dengan 0. Dengan syarat P0 tidak sama dengan 0, dengan syarat P0 tidak sama dengan 0, P1, P2, P3 sampai dengan Pn dikurang 1 Pn adalah konstanta. Dan PD ini disebut sebagai fungsi operator diferensial. PD ini dapat difaktorkan, maka didapat bentuk PD itu D dikurang M1, D dikurang M2, seterusnya sampai dengan D dikurang Mn sama dengan 0. Sebaliknya, jika PD tidak dapat difaktorkan, maka dapat ditulis dengan PD sama dengan 0. Untuk bentuk D dikurang M1, D dikurang M2 sama dengan D dikurang Mn itu sama dengan 0, dinamakan dengan persamaan dengan M1, M2, M3 sampai dengan Mn yang memiliki akar-akar persamaan yang disebut dengan akar-akar persamaan karakteristik. Perlu kita ketahui bahwa dalam penulisan persamaan karakteristik, karena akar-akarnya dapat dibaca secara umum dari fungsi operator diferensial, maka persamaan karakteristik Pm sama dengan 0 setelah ditentukan akar-akarnya dapat ditentukan dari persamaan umum diferensial. Maka Y sama dengan CIE pangkat MIX, di mana MI akar persamaan karakteristik yang telah ditentukan karena M1, M2, M3 sampai dengan Mn ini merupakan akar persamaan karakteristik, maka jenis akarnya ini bisa disebut dengan bilangan nyata atau real dan tidak nyata atau imajiner. Kemudian kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu persamaan diferensial tidak homogen dengan koefisien konstanta, di mana bentuk umumnya itu Y sama dengan YC ditambah YP, di mana YC disebut fungsi komplement dan merupakan penyelesaian dari PD Y sama dengan 0. YP disebut penyelesaian khusus particular solution, dan untuk menentukan YP itu dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama itu menggunakan metode inverse fungsi operator, kemudian menggunakan metode 1/PD sebagai jumlah N pecahan parsial, kemudian selanjutnya itu metode variasi parameter, kemudian metode koefisien tak tentu, dan yang terakhir itu metode integral khusus di mana Qx-nya itu sama dengan 0 yang mempunyai bentuk yang sangat spesifik. Kemudian kelompok yang ketiga itu persamaan diferensial homogen dengan koefisien variabel, di mana P0-nya itu tidak sama dengan 0, P1, P2, P3 sampai dengan Pn dikurang 1, maka Pn itu adalah fungsi dan Qx-nya itu sama dengan 0.
Kemudian yang keempat itu, kelompok keempat itu persamaan diferensial tidak homogen dengan koefisien variabel, di mana P0-nya tidak sama dengan 0, P1, P2, P3 sampai dengan Pn dikurang 1 adalah fungsi dan Px-nya itu tidak sama dengan 0. Cara yang digunakan untuk menentukan penyelesaian persamaan diferensial homogen dan tidak homogen dengan koefisien konstanta dan variabel adalah dengan metode substitusi, yaitu E pangkat x, yaitu E pangkat z untuk x hanya jika z sama dengan ln x. Cara ini disebut metode persamaan Cauchy dengan E pangkat z sama dengan ax ditambah b. Hanya jika z sama dengan ln ax ditambah b. Cara ini disebut dengan metode persamaan Legendre. Kemudian masuk ke sistem persamaan diferensial. Sistem persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang melibatkan turunan dari satu atau lebih variabel terikat atau dependen variabel terhadap satu atau lebih variabel bebas atau disebut independen variabel yang dapat disebut persamaan diferensial. Kemudian persamaan diferensial dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu persamaan diferensial biasa, yang disebut dengan suatu persamaan diferensial yang melibatkan hanya mempunyai satu peubah bebas yang biasanya disimbolkan dengan X. Kemudian yang kedua itu persamaan diferensial parsial atau partial differential equation yang merupakan persamaan diferensial yang melibatkan dua atau lebih peubah bebas. Definisi sistem persamaan diferensial menurut Roni itu fungsi Rn menuju Rn dengan f1, f2 sampai dengan fn pangkat t elemen R pangkat n. Fungsi f dikatakan diferensiabel di x0 elemen R pangkat n jika terdapat transformasi linear dv x0 elemen L R pangkat n dengan L R pangkat n menyatakan bahwa himpunan semua operator linear pada R pangkat n, sehingga limit H menuju 0 Px0 ditambah H dikurang Px0 dikurang dpx0 H per H sama dengan 0. dpx0 disebut turunan f di x0 dan H elemen R pangkat n. Jika suatu fungsi diketahui diferensiabel, maka turunan parsialnya selalu ada. Apabila terdapat beberapa persamaan diferensial, maka akan membentuk sistem persamaan diferensial dengan diberikan sistem persamaan diferensial X sama dengan Ft, X. Dengan Fi adalah fungsi kontinu pada AB dari X1, X2 sampai dengan Xn untuk I sama dengan 1, untuk I sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Jika sistem persamaan diferensial dx n per dt sama dengan dn t X1, X2 sampai dengan Xn tidak dapat dibentuk menjadi persamaan dx per dt sama dengan AX, maka sistem persamaan diferensial dxn per dt sama dengan Pn T X1, X2 sampai dengan Xn ini disebut
sistem persamaan diferensial nonlinear. Misalkan suatu persamaan diferensial dinyatakan dalam persamaan x sama dengan f t, x, maka x titik equilibrium dari persamaan x sama dengan f t, x suatu sistem dinamik dikatakan setimbang jika sistem tidak berubah. Kemudian masuk pada nilai eigen dan vektor eigen. Adapun definisinya itu menurut Anton dan Rores tahun 2004, jika A adalah matris n kali n, maka vektor x yang tidak nol di R pangkat n disebut vektor eigen dari matris A. Jika AX adalah kelipatan skalar dari X, yaitu untuk skalar sebarang lambda, maka skalar sebarang lambda ini disebut nilai eigen dari matriks A, dan X disebut sebagai vektor eigen dari matriks A yang terkait dengan lambda. Maka diketahui bahwa lambda sama dengan lambda I, maka disubstitusikan ke dalam AX sama dengan lambda X yang menghasilkan AX sama dengan lambda IX, atau determinan A dikurang lambda IX sama dengan 0. Itulah pemaparan materi mengenai konsep persamaan diferensial sebagai tugas akhir semester. Apabila ada salah kata dan salah penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.